Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah, kita lanjutkan kitab yang kedua, yaitu kitab Sulamut Taufiq Imam Al-Alamah Syekh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Masih dalam pembahasan kitab ini fikih muamalah, yaitu yang berkaitan hubungan kita dengan sesama manusia. Kemarin udah kita bahas jual beli, bagaimana jual beli yang sah, jual beli yang tidak sah, jual beli yang halal, jual beli yang haram. Karena jual beli itu terkait transaksi kita, hubungan antara kita dengan manusia, dengan sesama kita. Ini harus diperhatikan, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya yang bisa menjadikan jual beli ini dihalalkan dan juga disahkan. Karena kita diharamkan daripada jual beli yang ada riba di dalamnya, atau jual beli barang-barang yang haram, itu nggak boleh. Lalu apalagi yang merupakan daripada muamalah? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adamanna bihi wa bi ulumihi fid darain. Tsumma inna baqiyatal uqudi. Summa kemudian inna baqiyatal uqudi, sesungguhnya sisa-sisa yaitu daripada al-uqud, akad-akad transaksi yang kita lakukan yang merupakan muamalah. Apa itu? Banyak selain daripada jual beli. Contohnya di sini minal ijaroti, yaitu daripada sewa menyewa, nyewa bis, nyewa rumah, nyewa hotel, nyewa apa lagi? Villa, jadi sewa menyewa gitu. Nyewa motor aja bisa. Bisa. Nah, makanya diperhatikan nih. Nah, kalau apa tadi namanya? Berani lagi ngomong. Ya benar, nyewa juga ya bagaimana? Iya. Tapi kan ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Kalau sewa menyewa yang dikatakan di situ tujuannya adalah yang halal, ini yang tidak menabrak hukum, tidak menabrak syariat. Tapi kalau sewa menyewanya yang tadi perkara yang diharamkan, kalau sewa perempuan begitu kan namanya untuk tujuan maksiat. Betul apa kata? Hah? Ngopinya lu racunin dikit. Kayak kita besin. Jadi harus diperhatikan. Ini kan muamalah babnya. Sewa menyewa itu agar orang yang kita barangnya yang kita sewa itu orang yang milikinya tidak ada kezoliman di dalamnya, tentunya tidak ada tujuan daripada kemaksiatan. Itu sewa menyewa yang diperbolehkan dalam agama, dalam syariat. Tapi kalau sewa menyewanya hal yang barangnya yang haram, ya, atau barangnya halal tapi tujuannya haram, tujuannya maksiat, tetap nggak boleh. Ya, harus perhatikan, nanti ada dijelaskan. Wal qirati, atau juga termasuk daripada muamalah di sini wal qirat. Apa itu qirat? Utang piutang. Nah, ini harus diperhatikan. Masalah utang piutang. Nggak boleh kita ada utang piutang, kemudian di dalamnya ada riba. Contoh apa? Minjem duit 50.000, ngebalikinya harus 60.000, kan nggak boleh. Yang dipinjam 50.000, ya, utang piutang nih, mengutang daripadanya 50.000, yang baliknya 50.000, nggak boleh, baliknya 60.000. Artinya ada bunganya, itu nggak boleh. Jadi harus diperhatikan. Wal qiradi war rahni. Apa itu rahn? Gadai. Apa itu yang dimaksud dengan gadai? Kita memberikan satu barang, yang barang tersebut dijadikan jaminan untuk kita bisa meminjam uang. Itu namanya rahn, jaminan ke bank atau ke siapapun, ke orang misalnya.
Memang sebenarnya begini, masalah rohan itu masih ada sekadar kalau umpama orang yang diperbolehkan benar-benar itu hal yang menjadi jaminan itu nggak boleh dipakai itu. Karena apa? Sebab nih jaminan ketika kembalinya ini harus utuh. Kalau dipakai itu dikhawatirkan akan ada sesuatu kerusakan. Itu barang apa yang misalkan dijadikan jaminan, misalkan motor. Nih, ada motornya, ada mobil, ada minjem duit segini ya, ini jadi jaminan. Ya udah dimin. Umpamanya itu begitu. Ntar ada syarat-syaratnya di belakang kita gitu bahas. Wal wakalati dan juga perwakilan. Apa yang dimaksud dengan perwakilan? Pemasrahan gitu. Contohnya apa? Ini yang sekarang berkembang adalah jual beli online. Zaman dulu mah gak ada itu jual beli online. Ada nggak hukumnya? Nah makanya ulama memasukkan kategori jual beli online itu ke wakalah ini. Ya reseller, ya macam-macam tuh aplikasi ada. Kan bukan dia yang jual, tetapi ada orang yang menjual melalui itu aplikasi dan ada pembeli, maka aplikasi itulah yang dia mengelola, dia disebut wakalah, perwakilan dia di situ. Calo, maka nggak boleh kalau di situ ada riba di dalamnya. Jual beli online misalkan harus diperhatikan juga. Yang jadi kekhawatiran kita kan yang menabrak daripada hukum dan syariat, memang yang ditampilkan ciri-ciri daripada barang yang ingin dijual memang gitu, tetapi pas datang pembelian ternyata beda. Nah ini yang menabrak hukum dan ini tidak sah jual beli di situ. Ya, orang beli HP yang datang sabun mandi, ya kan? Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i ditegaskan jual beli itu harus ada barangnya. Kan susah gini kalau memang 100% mengikuti mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Maka perbolehkan kita ada mazhab Imam Hanafi, cukup disebutkan ciri-cirinya, spesifikasinya itu apa, deskripsinya itu apa, barang yang dijual sesuai. Ya, maka di situ nanti ada kalau sesuai, kalau nggak sesuai makanya kan biasanya apa kalau dalam jual beli itu ada videonya tuh. Ketika unboxing supaya bisa ditukar kalau nggak sesuai. Nah, di situ masuknya kepada hukumnya asalkan ada persyaratan itunya. Boleh ditukar ketika barang tidak sesuai. Ini wakalah namanya. Ini yang bisa orang jadikan penipuan-penipuan di sini. Ini bahaya. Kita datang ini biar COD segala macam. Taunya mah duitnya dia udah dibawa kabur duluan. Barangnya gak nyampe sama kita. Ini jual beli yang nggak boleh. Maka diperhatikan nanti ada bab-babnya tentang wakalah nih. Yang wakilin ini dia harusnya orangnya seperti apa. Nggak boleh perwakilan ini wakilnya ini anak kecil sobi, nggak bisa. Anak kecil gitu yang ngejual, nggak boleh. Memang barang milik kita, tapi tolong jualin ini tong. Udah bocah umur 5 tahun kita suruh jualin, nggak bisa, nggak masuk. Jual belinya tidak sah. Wal wadiati dan juga titipan. Ini titip menitip, ada babnya nanti. Wal ariyati dan juga pinjam meminjam. Apa barang yang kita pinjam, baliknya harus utuh lagi benar. Jangan ada orang minjem dulu ya. Minjem apa? Minjem motor, kunci. Dibawa kabur. Emang ngomongnya minjem, kan nggak balik-balik. Betah. Minjem apaan aja itu mah banyak. Di obeng aja karang betah udah. Obeng itu. Korek dibawa kabur, minjem korek. Banyak dah ya. Ini bab pinjam meminjam. Kalau pinjam meminjam, bahasa akadnya pinjam maka harus kembali. Tapi jadi hak milik. Wasyirkati wal musaqati wa ghairiha. Wasyirkati kerjasama, bisnis, kongsi. Serikat itu artinya dua orang bersatu atau lebih daripada dua orang join.
kerjasama, ya kerjasama. Wal musaqati sama, artinya kerjasama, artinya pemasaran di situ, marketing. Wa ghairiha, dan selain itu semuanya. Kadzalika, yang demikian itu labudda diharuskan min mura'ati syurutiha wa arkaniha, daripada mura'ah, memperhatikan, menjaga syurutiha, akan syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya. Jadi bab-bab muamalah apapun yang kita lakuin, amalan perbuatan kita yang ada hubungannya dengan sesama kita, ini namanya muamalah. Dan ada rukunnya, ada syaratnya. Kerjanya kita, dagang kemarin, jual beli segala macam, bisnis, pinjam meminjam, barter segala macam. Kagak bisa barter nih, umpama kita beras sama beras. Ini sama jenisnya memang, barang bertukar. Tapi kalau berasnya yang beda, misalkan ada kualitasnya yang beda, kemudian bertukar dengan kualitasnya yang tinggi, nggak bisa. Meskipun sama tuh, nggak bisa. Maka harus diperhatikan, nanti kita belajar, nanti ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya, mana hal-hal yang masuk ke dalam riba yang tidak dibolehkan dalam bab muamalah ini. Maka harus jadikan itu semuanya ibadah. Apapun yang kita lakukan, biar ada nilainya, kita lakukan ibadah. Hatta bekerjanya kita, pergi dari pagi masih gelap, sampai pulang kita udah gelap lagi, itu kan kerja tuh. Tujuannya jangan cuma sekedar cari dunia, tapi jadikan pekerjaan yang kita lakuin, kita cari nafkah, tholabul halal. Dengan itu semua akan bernilai ibadah. Maka kita harus tahu rukun-rukun dan syarat-syaratnya ketika kita mau bekerja ini, mau dagang ini. Biar dagang kita nggak cuma datengin hasil keuntungan, tapi juga dapat pahala. Jauhin hal-hal yang riba, jauhin hal-hal yang haram. Udah dijelasin nanti, ada rukun, ada syaratnya, bagaimana cara kita kongsi, kerjasama, bisnis dengan kita punya teman, sahabat. Jangan sampai ada sahabat yang terzolimi, ada maksiat yang kita kerjain dalam pekerjaan kita. Kita jauhin. Emang kalau kita maunya begitu, harus. Makanya nanya dulu sama yang tahu, nanya sama ulama, nanya sama guru. Saya mau kerja begini, saya mau dagang ini, kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Oh enggak, harus begini-begini. Nah, jangan kemudian kita berpikir, mau dagang ini repot, mau dagang ini kagak boleh, mau dagang ini nggak bisa. Kita jangan nabrak-nabrak syariat. Kalau hidup kita mau halal, hidup kita mau bahagia, kerjain hal-hal yang halal. Ya. Wa aqdun nikah, dan juga bahkan akad nikah. Ini kan akad nikah itu termasuk muamalah. Yahtaju ila mazidi tiyatin, membutuhkan kepada mazidi tiyatin, yaitu tambahan kehati-hatian. Wa tatsabutin, dan juga ketetapan. Artinya apa? Dari segala hal bidang muamalah yang tadi telah kita sebutkan dan yang lain-lainnya, nanti banyak contohnya. Akad nikah merupakan muamalah yang membutuhkan lebih daripada kehati-hatian dan juga ketetapan hukum. Jadi nggak asal nikah orang, harus diperhatikan. Apa rukun nikah, syarat nikah, ini lebih kehati-hatian. Sebab nanti akan berpengaruh kepada anak pinak kalau nikah. Jangan asal nikah, kemudian kagak ada walinya, yang penting nikah aja udah dulu. Kagak bisa. Ada rukun, ada syaratnya yang harus diperhatikan. Bahkan ini rukun syarat nikah ini lebih kita harus perhatikan daripada rukun-rukun jual beli yang lain segala macam. Ibadah pertama nikah. Sebelum adanya sholat, sebelum adanya puasa. Ibadah pertama yang dilakukan oleh manusia pertama yaitu Nabi Adam. Nikah. Maka harus lebih diperhatikan, nggak asal nikah. Apalagi ada sekarang kawin kontrak, nikah mut'ah, lah kagak boleh, udah itu haram.
Dari zaman kapan? Dari zaman perang Khaybar, sejarahnya Nabi Muhammad SAW, disitulah mengharamkan daripada nikah mut'ah, kawin kontrak. Kontrak sebulan nikah dengan dia, kabur. Ya kan gak boleh, main tabrak-tabrak hukum begitu. Ya, kata sebulan kita jauh daripada bini, kawin kontrak. Nikah gak boleh nih, harus diperhatikan. Dan nikah yang tidak diperbolehkan, nikah yang masuknya haram bagaimana, nikah yang masuknya makruh bagaimana, ada itu. Nikah yang wajib tuh bagaimana, nikah yang sunnah tuh bagaimana. Jadi ini perkara muamalah harus lebih kita perhatikan lagi fikihnya. Ada rukun, ada syaratnya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Karena muamalah itu lebih banyak kita lakukan. Sholat 5 waktu. Sedangkan muamalah, transaksi akad-akad yang sering kita lakukan ini hampir tiap waktu kita lakukan. Hubungan kita tersesama. Sebab apa? Hadaran, karena takut mimma yutarattabu ala faqdi dalika, dari apa-apa yang telah disusun, yang telah rapi disusun daripada rukun dan syaratnya, ala faqdi dalika, kepada tidak ada hal yang demikian itu. Jangan sampai rukun nikah yang ada kemudian hilang satu, nggak ada walinya, jalan aja nikah, nggak bisa. Harus diperhatikan syarat-syaratnya. Maka pelajaran bagi kita malam hari ini, ibadah yang dahsyat itu ada 2. Ibadah mencari rezeki, itu yang pertama. Ibadah mencari rezeki itu ibadah yang dahsyat, yang luar biasa. Thalabul halal wajib ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka mencari nafkah itu merupakan kewajiban bagi kita. Orang yang bercapek-capek dia bekerja dengan tujuan mencari nafkah, mendapatkan nilai ibadah kepada Allah, itu lebih baik daripada orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan dikatakan minaz zunub oleh Nabi Muhammad SAW, minaz zunubi dunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'sih, fi talabil ma'isah. Agama kala Nabi, minaz zunubi, yaitu ada dosa-dosa, dunubun la yukaffiruha, tidak akan bisa dihapus itu dosa dengan pahala puasa, pahala sholat, bahkan pahala haji, nggak bisa menghapus itu dosa. Illal hamu, kecuali dengan bersungguh-sungguhnya fi talabil ma'isyah, dalam mencari kehidupan, artinya mencari rezeki yang halal, mencari nafkah. Jadi orang yang pagi hari udah berangkat kerja dengan tujuan mencari nafkah, dapat nilai ibadah, ternyata pekerjaan itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang nggak bisa dihapus dengan pahala puasa maupun pahala sholat dan pahala yang lain, bahkan pahala jihad. Jadi mulia tuh pekerjaan mencari nafkah. Tujuannya cari nafkah gitu ya, bukan nyari dunia. Lain, itu bagaimana kita punya niat. Kita berangkat kerja, mau ngojek, mau dagang, mau apapun yang halal, thalabul halal namanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu an yara, sesungguhnya Allah itu demen, Allah itu suka, mencintai, an yara, melihat, abadahu, akan hambanya, ta'ban, yang capek-capek, yang berlelah-lelah, fi thalabil halal, di dalam mencari nafkah. Jadi ibadah yang dahsyat tuh mencari rezeki yang halal, bekerja. Ini kan urusannya dengan muamalah tadi, nyari nafkah, ada kerjasama, ada yang dagang. Maka pedagang yang halal, kemarin sabdanya bagaimana? At-tajiru soduk, pedagang yang halal, pedagang yang jujur, yuhsyaru yaumal qiyamah masyiddiqin, akan Allah kumpulkan, bangkitkan bersama dengan orang-orang yang siddiqin pada hari kiamat. Nggak cuma pedagang yang jujur, orang yang kerjanya apapun halal dan jujur, itu dapat pahala yang luar biasa dari Allah. Itu ibadah yang dahsyat. Yang kedua apa? Ibadah nikah.
Ibadah pertama sebelum adanya sholat, sebelum adanya puasa. Dan Nabi Adam di sorga pertama kali ibadah yang keluar itu nikah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Itu ibadah pertama itu. Belum ada sholat. Nabi Adam nggak disuruh sholat tadi, tapi disuruh nikah dulu. Bahkan dengan kita menikah, ibadah yang lainnya menjadi sempurna. Ibadah yang paling lama nikah. Itu, ya, ibadah yang dahsyat antara muamalah ini dua, yaitu mencari rezeki dan juga nih nikah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah dan juga muamalah yang kemudian muamalah kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faslun yahrumur riba wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.